Di sebuah kastil tua yang kini menjadi reruntuhan, ada kisah yang tak pernah benar-benar mati. Seorang pangeran yang begitu kejam hingga bahkan kematian pun tak bisa menyentuhnya. Ia tak hanya hidup dalam legenda, tapi mungkin masih ada di antara kita. Ini adalah kisah nyata dari Vlad the Impaler, pria yang kita kenal sebagai Dracula. Bayangkan berjalan di medan perang, bukan tanah yang kamu injak, tapi lautan tubuh manusia. Ribuan mayat tersulah ditancapkan di tombak-tombak tinggi. Tubuh mereka mengering di bawah matahari. Itulah pesan dari Vlad III. Jika engkau berani menantangku, aku tak hanya akan membunuhmu, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan. Tapi dari mana datangnya kebrutalan ini? Seorang pangeran haus darah, ia membantai musuh-musuhnya dengan cara paling mengerikan. Ia bukan hanya legenda, tapi nyata. Seorang pemimpin yang namanya masih menggema dalam aura menakutkan. Vlad III, atau yang lebih dikenal dengan Dracula, lahir di Wallachia, wilayah yang sekarang menjadi Rumania. Ia dikenal sebagai Vlad the Impaler karena kebiasaannya menyula musuhnya. Menyula itu seperti menusuk musuh-musuhnya seperti sate, menusukkan mereka hidup-hidup di atas tombak. Ribuan mayatnya dibiarkan membusuk sebagai peringatan mengerikan bagi siapapun yang berani melawan. Tapi bagaimana ia bisa menjadi begitu kejam? Diceritakan bahwa suatu ketika seorang utusan datang ke kastil Vlad untuk menyampaikan pesan. Utusan tersebut menolak melepaskan topinya sebagai tanda hormat. Vlad pun memberi hukuman yang tak terlupakan. Ia memaku topi tersebut ke kepala sang utusan, memastikan bahwa ia tak akan pernah melepaskannya lagi hingga ajal menjemput. Dalam perang, Vlad juga pernah meninggalkan ribuan musuhnya dalam kondisi disula, menciptakan hutan mayat yang begitu mengerikan sehingga pasukan musuh memilih mundur tanpa bertarung. Ia tak hanya membunuh, tapi menciptakan pemandangan yang menghantui siapapun yang melihatnya. Sejak kecil, Vlad dan saudaranya Radu disandera oleh Kesultanan Turki Utsmani. Di sana mereka dididik dalam budaya Islam dan strategi perang. Radu bahkan menjadi seorang muslim yang setia, sementara Vlad justru menyimpan kebencian yang membara. Begitu bebas, ia berbalik melawan Ottoman dan melakukan pembantaian brutal terhadap pasukan muslim. Nama Dracula berasal dari gelar yang diberikan oleh ayahnya Vlad II, yang merupakan anggota Ordo Naga, sebuah kelompok kesatria yang dibentuk untuk mempertahankan kekristenan dari ekspansi Utsmani. Kata Dracul berarti naga atau iblis, sementara Dracula berarti anak naga. Namun dalam sejarah, nama ini juga dihubungkan dengan sosok iblis yang haus darah. Namun, satu musuh terbesarnya bukan hanya Ottoman, melainkan saudara kandungnya sendiri, Radu. Berbeda dengan Vlad, Radu memilih berpihak pada Ottoman dan bahkan memeluk Islam. Ketika pasukan Ottoman mengepung Vlad, Radu memimpin sebagian serangan. Pertempuran saudara ini berakhir dengan kemenangan Radu yang akhirnya merebut Wallachia sementara Vlad melarikan diri. Setelah bertahun-tahun di dalam pengasingan, Vlad kembali ke Wallachia untuk merebut tahta. Namun kali ini keberuntungan tidak berpihak padanya. Ia terbunuh dalam pertempuran melawan Ottoman pada tahun 1476. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Konstantinopel sebagai bukti kematiannya. Namun disinilah misteri dimulai. Makamnya di biara Senagov ditemukan kosong. Beberapa teori menyebutkan bahwa jenazahnya dipindahkan oleh para pendukungnya, sementara yang lain percaya bahwa ia tidak pernah mati. Legenda tentang vampir abadi pun lahir. Sejak saat itu, kisah Vlad III terus berkembang hingga akhirnya menjadi inspirasi novel Dracula karya Bram Stoker. Dari pangeran kejam menjadi vampir abadi. Legenda Dracula terus hidup dalam budaya pop modern. Tapi apakah ada kebenaran dalam cerita ini? Ataukah Vlad III hanya manusia yang diubah menjadi monster oleh sejarah? Satu hal yang jarang dibahas adalah garis keturunan Vlad III.
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa keturunannya masih ada hingga kini. Bahkan ada spekulasi bahwa beberapa garis keturunannya sampai ke Inggris dan memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Eropa. Jika benar, apakah warisan Vlad III masih mengalir dalam darah bangsawan modern? Legenda Dracula sudah berumur ratusan tahun, tapi entah kenapa kisah ini tak pernah benar-benar mati. Bagaimana menurutmu? Apakah Dracula hanya sebuah mitos? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya?